Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bapak Ibu jamaah, para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya yang berada di rumah Allah yang mulia ini, mengawali pagi hari dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal takwa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yang insya Allah pembahasan kita pada pagi hari ini masih seputar surat Al-Baqarah, yang insya Allah kita akan membaca ayat 180, 181, 182. Nah, ini ayat sebelum perintah puasa. Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang menegakkan kisos, menegakkan hukuman mati, eksekusi mati kepada orang-orang yang berbuat kriminal ataupun berbuat kesalahan, di mana kesalahannya itu terhadap hak-hak sesama manusia. Misalkan tidak sengaja nabrak orang kemudian cedera, misalkan entah apa yang patah, itu bisa ditegakkan kepadanya kisos. Ya, al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni, mata dengan mata, hidung dengan hidung, kemudian telinga dengan telinga, itu tegakkan. Ya, tentu kita sepakat bahwa penegakan ini maksudnya adalah kita sebagai orang yang beriman ridho, rela dengan syariat ini, bukan kita yang menegakkan. Kalau setiap kita merasa kita berhak untuk menegakkan, mengadili, menghakimi, maka bisa berakibat fatal, kacau nanti. Maka yang menegakkan secara eksekusi pelaksanaan ini adalah pemerintah atau hakim dalam hal ini. Ya, mungkin kalau di negara kita ini tidak tegakkan. Di Saudi Arabia, ya, yang kita tahu di sana masih menegakkan syariat kisos seperti ini. Pada tahun 2008 saya teringat satu kasus ataupun peristiwa, ada jamaah
jamaah haji serempet tua, ya, sudah tua, serempet waktu itu oleh pengendara mobil. Kemudian nenek itu terjatuh, kemudian ada yang cedera di dalam dirinya. Kebetulan yang nabrak orang Saudi, ya, karena di sana itu tegakkan hukum-hukum seperti ini, ya, penegakan kisos. Ya, kemudian orang Saudinya ini minta maaf, kemudian langsung minta damai, artinya jangan dibawa ke pengadilan, dengan membayar waktu itu 1.000 rial. 1.000 rial Pak, lumayan, diserempet, cederanya tidak parah, 1.000 rial. Uang kita sekarang ini hampir 4 juta. Ya, kalau mau 4 juta gampang, serempet. Karena waktu itu saya petugas, termasuk saya waktu itu yang terlibat. Jadi langsung dibayar, daripada mereka dibawa ke pengadilan lebih parah, gitu ya. Maka mereka langsung membayar. Nah, kalau kita diserempet di sini langsung kabur. Nah, itulah Islam itu menjaga jiwa, menjaga nafas. Ya, di antara maqasidus syariah yang kita sampaikan kemarin, hifdzun nafas. Nah, setelah pembahasan kemarin tentang eksekusi mati, nah maka pembahasan sekarang berkaitan tentang wasiat. Nah, karena apa? Karena kisos itu salah satu sebab di antara datangnya kematian, ya, maka orang akan menjadi tahu, ya, kapan dia mati. Karena apa? Karena sudah dihukum mati, ada vonisnya bahwa tanggal sekian, jam sekian akan dilaksanakan vonis mati. Nah, maka ketika orang itu tahu dirinya akan datang kepada dirinya kematian, maka pada ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini memberikan atau meninggalkan wasiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Tetapi barang siapa yang khawatir ataupun takut bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang akan kita tadabburi pada kesempatan ini. Kita akan membahas ayat 181, 182. Kita bisa membaca dalam tafsir Al-Qurtubi ataupun dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya sempat membaca dua ini. Kalau saya bandingkan antara tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi cukup luas membahas masalah-masalah ini. Ya, kalau saya perhatikan Ibnu Katsir itu langsung kepada pembahasan pokok, langsung kepada inti atau tema. Ya, katakanlah kalau dalam Ibnu Katsir itu langsung kepada kesimpulan. Jadi langsung dibahas masalah dalam wasiat ini langsung pada pembahasan hukum. Wasiat hukumnya wajib misalkan.
ayat ini mansukh misalkan. Tetapi dalam Ibnu Katsir, dalam Al-Qurtubi itu melalui proses berbagai pendapat-pendapat para ulama dikumpulkan, ya, kemudian baru beliau membuat kesimpulan. Nah, ya, sehingga kita juga penting untuk membaca di antara keduanya. Ya, katakanlah kalau kita ingin membaca prosesnya, baca Al-Qurtubi, tapi kalau langsung ingin mengetahui kesimpulannya, maka baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan satu ayat 180 itu, ya, ada 21 pembahasan hanya dalam satu ayat ini. Maka saya katakan tadi prosesnya panjang beliau dalam menyimpulkan hukum. Tetapi di situ juga terkait dari segi kebahasaan, dan juga ada nanti beberapa hal yang tidak semua kita akan membacanya. Yang kita penting saja. Pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari segi kebahasaan, beliau mengatakan bahwa hadhil wasiyah wa laysa fil Qur'an dzikrun lil wasiyyati illa fi hadhil ayah. Ayat wasiat ini, ya, jadi tidak ada dalam Al-Qur'an penyebutan tentang wasiat kecuali di dalam ayat ini. Wa fin nisa, dan di dalam surat An-Nisa yang berbunyi min ba'di wasiyati dan seterusnya. Wa fil Maidah, dan di dalam surat Al-Maidah hinal wasiyah wallati fil Baqarah, dan apa yang terdapat dalam surat ini yaitu Al-Baqarah. Atammaha wa akmalaha wa nazalat qabla nuzulil faraidi wal mawarith. Dan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini adalah surat atau pembahasan yang paling sempurna, yang paling lengkap, dan turun sebelum ayat tentang faraid ataupun warisan. Nah, jadi cukup lengkap yang di dalam surat Al-Baqarah ini. Kemudian dari segi kebahasaan yang kedua, dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata waw. Seharusnya kan untuk melanjutkan satu syariat dengan syariat yang lain, Allah sambung dengan kata waw. Artinya wa kutiba alaikum. Kalau tadi kan ayat sebelumnya kutiba alaikumul qisas, ya. Kemudian seharusnya pada ayat ini menggunakan tambahan waw, wa kutiba alaikum idza hadara hadakumul maut. Nah, kemudian Al-Qurtubi mengomentari tidak ada penggunaan kata waw di dalam ayat ini, menunjukkan bahwa ayat ini, ayat 180 ini masih memiliki kaitan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya, yaitu tentang ayat-ayat qisas. Jadi masih memiliki hubungan yang sangat erat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan, diwajibkan kepadamu apabila datang kepadamu kematian. Datang kepadamu kematian maksudnya di sini mungkin karena kita sudah sakit parah, ya, ataupun tidak mesti sakit parah, ya, mengetahui keadaan yang sudah kurang sehat atau merasa sudah tua, atau jelas adanya hukuman mati misalkan, seperti dalam pembahasan ini kaitan dengan ayat ini tentang hukuman mati, maka dianjurkan untuk berbuat wasiat, ya, ketika sakit ataupun tidak sakit, ya, mungkin ada hal-hal tertentu, maka membuat wasiat. Nah, kemudian wasiat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah wasiat terkait dengan harta. Kenapa? Karena kata khairan, intaraka khairan, banyak penafsiran para ulama bahwa kata khairan di sini maksudnya adalah al-malul katsir.
Jadi dalam istilah Al-Quran, harta itu terkadang juga menggunakan istilah khairan, ya, menggunakan istilah khair. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, sesungguhnya kalian menginfakkan harta yang terbaik itu lil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan seterusnya. Di dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi innal insana lakanud, ya, wa inna ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyahid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai al-khair. Al-khair di situ maksudnya adalah al-mal, harta. Ya. Walaupun tidak selalu kata khair itu bermakna harta, tergantung nanti yang mengikat masalah apa di dalam ayat itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian, umat di antara kalian menjadi apa? Ummatun yad'una ilal khair, umat yang menyeru kepada kebaikan. Nah, di sini maknanya kebaikan, ya, segala kebaikan, ketakwaan, tidak bermakna harta. Nah, tetapi di dalam ayat ini sepakat bahwa wasiat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-malul katsir. Al-khair huna al-malul katsir min ghairi khilaf. Maksud kata khair dalam ayat ini maksudnya adalah harta, tidak ada perselisihan. Jadi wasiat di sini yang dimaksud adalah wasiat tentang harta, harta yang banyak. Nah, jadi bukan wasiat wasiat seperti apa ya? Misalkan wasiat ya, pesan-pesan biasa, bukan. Waqtalafu fi miqdarihi. Kemudian mereka berselisih di dalam jumlahnya. Faqila al-malul katsir. Kemudian para ulama berbeda pendapat soal kadar harta itu. Ada yang mengatakan al-khair itu al-malul katsir. Jadi yang dikatakan khair itu kalau hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit belum khair namanya. Ya. Al-khairu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali dan Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas. Qalu, mereka mengatakan fi sab'ati mi'a dinar innahu qalil. Jadi mereka, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas mengatakan pada harta atau orang yang memiliki uang sejumlah 700 dinar innahu qalil. Sesungguhnya itu sedikit. Kalau punya 700 dinar itu sedikit. 1 dinar itu berapa? Nanti dicek di apa namanya istilahnya, kayak cek uang itu apa namanya, di kurs itu ya, dicek 700 dinar itu masih dianggap sedikit, bukan khair. Qatadah wa Hasan, menurut Qatadah dan Hasan, al khairu alfu dinarin fama fawqaha. Yang dikatakan khair itu kalau 1000 dinar lebih. Nah, kemudian menurut yang lain, Asy-Sya'bi ma baina 500 dinar ila alfi dinar. Jadi dikatakan khair antara 500 dinar sampai 1000 dinar. Itu jumlah atau ketentuan kadarnya yang dimaksud dengan khair. Ini nanti berdampak kepada wasiat juga nanti ini. Kita baca terlebih dahulu. Wal wasiyatu ibaratun an kulli syai'in yu'maru bi fi'lihi wa yu'hadu bihi fil hayati wa ba'dal maut. Jadi wasiat itu adalah sebuah istilah segala sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan dan diikat, ya, baik ketika masih hidup ataupun setelah mati. Namanya wasiat
Wasiat itu ya harus dilaksanakan karena merupakan suatu perintah, baik ketika dia masih hidup, orang yang berwasiat tadi masih hidup ataupun sudah mati. Wa khassasuhal 'urf. Kemudian ada adat istiadat atau kebiasaan kita ya, bima yu'hadu bi fi'lihi wa tanfiduhu ba'dal maut. Kemudian ada urf atau kebiasaan masyarakat kita yang biasanya melaksanakan wasiat ini setelah meninggal ataupun setelah mati. Nah, artinya ada wasiat yang ditegakkan atau dilaksanakan ketika masih hidup ya, ada pula yang setelah dia mati. Ya, intinya baik mati ataupun belum ya, wasiat harus ditegakkan, tergantung bagaimana yang diwasiatkan. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna wasiat. Wal jam'u wasaya. Wasiat itu jamaknya wasaya, seperti qadiyah jamaknya qadaya. Wal wasiyyu yakuna musi wal musi ilaihi. Adanya wasiat itu apabila di dalamnya ada yang berwasiat dan orang yang diwasiati. Ya, kalau berwasiat tapi tidak ada siapa yang diwasiati, bagaimana adanya wasiat? Jadi wasiat itu terjadi ketika ada pemberi wasiat dan yang menerima wasiat atau yang mencatat wasiat itu. Jadi tidak berlaku wasiat Bapak Ibu kalau berwasiat tapi tidak disampaikan. Hanya tertanam atau tersimpan dalam hatinya, saya mau berwasiat ini, tapi tidak disampaikan. Apakah menjadi wasiat? Kan tidak. Jadi wasiat itu terjadi apabila ada yang berwasiat dan minimal satu orang yang mendengarkan wasiat itu. Nah, wasiat secara bahasa artinya muttasilatun nabat. Ya. Kata wasiat itu makna secara bahasa itu adalah tersambung, bersambung. Dikatakan ardun wa ardu wasiyatun. Ardun wasiyatun. Bumi ataupun tanah yang berwasiat. Maksudnya itu apabila tumbuh-tumbuhannya saling mengikat satu dengan yang lainnya. Ada pohon tanah di yang mereka itu saling bersambung gitu ya, terikat, ada yang mengikat kayak ada yang menjalar. Mana asalnya wasiat itu bersambung. Nah, maka kemudian menjadi wasiat karena apa? Karena wasiat itu akan disambung, tersambung oleh orang yang melaksanakan. Saya mau meninggal misalkan, saya tidak sampai untuk melakukan sesuatu karena saya sudah mati. Kemudian saya berwasiat kepada orang, maka orang itu akan menghubungkan dengan apa yang saya wasiatkan. Nah, jadi mana secara bahasa wasiat itu adalah ittasala, menghubungkan atau menyambungkan secara bahasa. Kemudian beliau menjelaskan tentang perbedaan para ulama dalam kewajiban berwasiat. Ikhtalafal ulama'u fi wujubil wasiyyah 'ala man khallafa malan. Sebagian para ulama berbeda pendapat dalam kewajiban wasiat bagi orang yang meninggalkan harta atau orang yang punya harta. Jadi terjadi berbeda pendapat. Apakah wasiat itu wajib ataupun tidak? Apakah kita harus berwasiat setiap kita mau meninggal? Di antara kita mau meninggal, apakah harus berwasiat? Pertama, ijma'uhum ala annaha wajibatun ala min kibalihi wada'i wa alaihi duyun. Yang pertama wajib, ijma'. Pertama sepakat bahwa wasiat itu wajib bagi orang yang menerima titipan atau orang yang punya hutang. Ya, orang misalkan dia menerima banyak titipan barang-barang dari orang. Kita dipercayakan orang ya untuk menjaga barang orang lain. Ataupun kita punya hutang, maka orang tersebut harus berwasiat. Seperti Nabi dulu ketika Nabi akan hijrah ke Madinah, kemudian banyak orang-orang yang menitipkan harta kepada beliau,
maka beliau berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kalau misalkan kita masih ada hak, ya punya tanggungan kepada orang lain, barang orang masih ada di tangan kita, atau hak orang lain ada di tangan kita, ya maka kita harus melakukan wasiat. Ini punya ini harus sampaikan. Agar apa? Agar harta yang milik orang itu tidak termakan oleh anak keturunan kita. Jadi dalam masalah ini ulama sepakat, ijma, bahwa orang yang dalam kondisi seperti ini maka dia wajib untuk meninggalkan wasiat. Wa aktsarul ulama, dan kebanyakan para ulama, annal wasiyata ghairu wajibatin ala man laysa kibaluhu syai'un min dzalik. Kemudian kebanyakan para ulama mengatakan ataupun berpendapat bahwasanya wasiat itu tidak wajib, ya, apabila dia bukan termasuk orang yang pertama tadi. Artinya tidak punya hutang ataupun tidak punya titipan. Tidak harus tidak harus berwasiat kalau tidak punya hak tanggungan pada orang lain. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Tsauri. Musiran kana al-musi'u faqiran. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, As-Tsauri. Baik orang itu orang kaya ataupun orang miskin. Jadi ini menurut kebanyakan mayoritas para ulama tidak wajib berwasiat, baik dia kaya ataupun dia miskin. Wa qalat ta'ifatun, sebagian pendapat yang lain mengatakan al-wasiyatu wajibatun ala dhahiril Qur'an. Tetapi sebagian kelompok mengatakan bahwa wasiat itu wajib berdasarkan apa? Berdasarkan dari Al-Quran tadi, kutiba alaikum, diwajibkan, ditetapkan. Ini kan sama dengan perintah qisas, perintah puasa. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Nah, ini perkataan dari Az-Zuhri. Ya, qalilan kanal mal au katsiran, baik dia punya uang banyak, harta yang banyak ataupun sedikit. Kemudian qala Abu Saur mengatakan laisatil wasiyatu wajibatan illa ala rajulin alaihi dainun au indahu malun liqaumin. Ini sama dengan pendapat pertama, bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk berwasiat kecuali dia memiliki hutang atau ada tanggungan titipan orang lain yang ada pada dia, maka dia wajib untuk berwasiat. Fa amma man la daina alaihi wala wadi'a indahu falaysa biwajibat alaihi. Jadi kalau orang itu tidak punya hutang, tidak punya tanggungan kepada orang lain, maka tidak wajib untuk berwasiat. Ya. Untuk berbuat amanah kepada orang. Ya. Jadi untuk kita harus amanah. Artinya ketika mendapatkan tanggung jawab dari orang lain, diamanahi oleh orang lain, ya maka harus amanah dengan menjaga wasiat itu. Fa'in kila, apabila dikatakan atau ada orang yang mengatakan kepada kita kutiba alaikum, ya, maknanya itu kan furido, artinya diwajibkan, fadalla alal wujubil wasiyah, maka ini menunjukkan wajibnya wasiat. Maka kita jawab, jadi kalau ada orang yang mewajibkan wasiat, berarti Al-Imam Al-Qurtubi ini termasuk yang tidak mewajibkan wasiat. Karena beliau memberikan dialog, menggambarkan bagaimana kalau ada orang yang datang kepada kita kemudian mengatakan bahwa wasiat itu wajib berdasarkan ayat, maka kita katakan kepada mereka, maksud ayat ini adalah apabila kamu ingin berwasiat,
Ya, jadi apabila kamu ingin berwasiat karena apa? Karena mata Rasulullah walam yusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidak berwasiat apa-apa. Ya, Rasul meninggal tidak berwasiat apa-apa. Abu Bakar berwasiat. Ya, Abu Bakar ketika meninggal beliau berwasiat. Tetapi maksudnya itu bukan satu kewajiban. Kalau fa in ausa fa hasan wa illam yusi fala syai' alaih. Jadi kalau berwasiat itu baik, kalau tidak berwasiat juga tidak mengapa. Nah, jadi berwasiat itu ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mewajibkan, ya wajib. Yang jelas sepakat wajib kalau ada tanggungan. Tetapi kalau tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban kita untuk memenuhi harta orang lain yang ada pada diri kita, misalkan ada titipan atau kita tidak ada hutang, maka tidak harus berwasiat. Tapi kalau Bapak Ibu dipercayakan orang, dititipi barang, diamanahi orang, barang-barang, uang, harta ataupun yang lain, atau kita punya hutang, maka harus berwasiat. Disampaikan kepada anak-anak kita agar apa? Agar mereka tidak memakan harta yang bukan haknya. Kemudian beliau menjelaskan berikutnya, lam yubayyinillahu ta'ala, Allah tidak menjelaskan fi kitabihi miqdara ma yusa bihi minal mal. Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Quran ini ketentuan berapa yang harus Allah tidak menjelaskan ketentuan jumlah harta untuk kita berwasiat. Ya, jumlah berapa sih kita harus berwasiat? Bagaimana kalau hartanya sedikit? Ya, bagaimana kalau orang tidak punya harta? Di sini Allah tidak menjelaskan. Tetapi kembali kepada pembahasan awal tadi bahwa kata khairan di situ kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwa kata khairan di situ adalah al-malul katsir, harta yang banyak. Jadi kalau hartanya tidak banyak, maka tidak masuk untuk berwasiat. Ini juga berdasarkan satu hadis dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh maulanya, oleh yang membantu beliau, bukan budak ya. Ini istilahnya dalam Islam itu, kalau dulu budak itu kan abdun, tetapi dalam hadis itu menggunakan kata maula. Maula itu yang membantu, yang melayani, tetapi bukan budak. Ya, karena setelah Islam itu kan budak-budak itu dimerdekakan, menghapus perbudakan. Nah, tapi banyak orang yang mengabdikan, misalkan Anas bin Malik mengabdi kepada Rasulullah, dia maula Nabi. Kemudian ada maulanya Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah saya wajib berwasiat?" Kemudian beliau menjawab, "Tidak. Karena Allah berfirman, in taraka khairanil wasiyah." Karena Allah berfirman, in taraka, apabila kalian meninggalkan harta yang banyak sedangkan kamu tidak punya harta. Ya bagaimana mau berwasiat kalau tidak ada hartanya? Apa yang mau diwasiatkan? Nah, kemudian satu riwayat juga, hadis dari Abi Mulika dari Aisyah, qala laha. Jadi beliau bertanya kepada Aisyah, "Inni uridu an ausa." Wahai Aisyah, sesungguhnya aku ingin berwasiat. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, "Wa kam maluka?" Berapa uangmu? Jadi Ibnu Abi Malika ini bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, saya ingin berwasiat." Kemudian Aisyah bertanya, "Wa kam maluka?" Berapa hartamu? Qala salah satu alaf, saya punya 3.000. Tidak dijelaskan dalam hadis ini 3.000 dinar atau dirham. Qala fakam iyaluka. Kemudian beliau bertanya lagi, berapa keluargamu, anakmu? Qala arba'ah. Kemudian dia mengatakan arba'ah, 4. Qala innallaha ta'ala yaqul in taraka khairan wa hadha syai'un yasir fada'hu li iyalika fa innahu afdalun laka. Kemudian Aisyah mengatakan,
Ya, ketika dia menjawab berapa anakmu? 4 katanya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah mewajibkan wasiat in taraka khairan, apabila memiliki harta yang banyak, maka lebih baik kamu meninggalkan hartamu itu kepada anak-anakmu. Dia punya uang 3.000, anaknya 4. Dia ingin berwasiat, kata Aisyah, jangan. Lebih baik kamu berikan kepada anakmu. Ya, lebih baik kamu serahkan kepada anakmu. Nanti kita akan bahas terkait jumlah wasiat. Ini pembahasan ini. Dhahaba jumhur ulama ila annahu la yajuzu li ahadin ay yusiya bi aktsari min ats-tsulus illa Abu Hanifah wa ashabahu fa innahum qalu illam yatruk al-musi warasatan jazalahu ay yusi bi malihi kullihi. Jumhur para ulama berpendapat bahwa tidak boleh berwasiat melebihi daripada 1/3 daripada hartanya. Kalau ingin berwasiat, maka tidak boleh melebihi 1/3 daripada hartanya. Kecuali Imam Abu Hanifah dan imam madhab pendukung beliau. Jadi semua mengatakan wasiat itu tidak boleh lebih 1/3. Abu Hanifah boleh. Abu Hanifah ini bisa jadi karena tidak mendengar hadis Nabi, ya, tidak mendengar hadis Nabi, di mana hadis Nabi itu mengatakan ada seorang yang bernama Sa'ad datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya harta yang banyak dan saya tidak punya ahli waris atau yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh saya mewasiatkan 2/3 dari harta saya? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau apalagi di bawahnya itu? Separuh? Jangan. 1/4 dulu, 1/4? Jangan. Bagaimana kalau separuh? Jangan. Bagaimana kalau 1/3? Itu sudah banyak. Ya, 1/3 itu sudah banyak. Tapi membatasinya 1/3. Tetapi Imam Abu Hanifah sebenarnya bukan tidak mendengar hadis ini. Kata Imam Abu Hanifah, hadis itu bukan Nabi membatasi. Ya, hadis itu bukan maksudnya adalah Nabi membatasi bahwa wasiat itu 1/3. Tetapi maksudnya adalah, kata beliau, innama kana min ajli ayyada warasatuhu agniya. Tetapi maksudnya adalah bahwa maksudnya hadis Nabi tadi itu bahwa meninggalkan ahli waris itu atau membiarkan ahli waris itu menjadi orang yang kaya itu lebih baik. Jadi bukan membatasi. Nah, kalau misalkan ada orang yang punya harta yang banyak, yang melimpah, kemudian seandainya separuh hartanya itu diwasiatkan, separuhnya lagi buat anaknya itu masih cukup dan banyak, maka menurut beliau tidak apa-apa. Artinya misalkan bapak ibu jadi orang kaya, hartanya saking banyaknya, biar keluar separuh itu anak keturunannya itu biar 7 turunan tidak miskin. Maka menurut Imam Abu Hanifah seperti itu boleh, karena maksud hadis Nabi tadi itu adalah membiarkan anak. Nah, ini hadisnya itu innaka intadara warasatuka agniya khairun min antadarhum alatun yatakaffafunan nas. Ya. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya itu lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Makanya di dalam surat Al-Maidah itu Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim." Dan hendaknya kalian takutlah apabila kalian meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Keturunan lemah di sini maksudnya adalah keturunan-keturunan yang miskin. Allah sudah ingatkan kita, jangan sampai meninggalkan anak-anak kita, anak-anak keturunan kita lemah dari segi finansial.
karena berbahaya. Nabi mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu membawa seseorang kepada kekafiran. Hampir saja kefakiran itu membawa seseorang kepada kekafiran. Fakir, kafir sangat dekat. Orang yang fakir, orang yang miskin itu mudah menyimpang akidahnya, mudah dibeli akidahnya, karena dia membutuhkan uang, membutuhkan harta, kemudian dia rela menjual akidahnya. Lima kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir saja kekafiran itu membawa kepada kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Nah, Allah ingatkan, dan hendaknya kalian takut jikalau kalian meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan yang lemah harta. Nah, ini nanti baru terkait dengan An-Nisa atau Ustaz? An-Nisa atau Al-Maidah itu. Sebelum pembagian harta warisan itu. Bapak Ibu jemaah hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Waktunya sudah masuk jam 6 kurang 5 menit ya. Intinya bahwa wasiat itu, hukum wasiat itu ulama berbeda pendapat. Pertama, ijma, mereka sepakat berwasiat bagi orang yang punya amanah, yang punya hutang. Kemudian berbeda pendapat bagaimana para ulama berbeda pendapat bagaimana jika dia tidak punya uang, ya, apakah wajib ataupun tidak. Ya. Ibnu Katsir, kalau kita baca dari Ibnu Katsir, beliau mewajibkan. Ya, tapi Al-Qurtubi, beliau di sini tidak menyimpulkan wajib, tapi beliau hanya menyampaikan. Tetapi dari pembahasan yang kita baca tadi, bahwa beliau tidak mewajibkan berwasiat, ya, tidak mewajibkan wasiat. Beliau berdalil Nabi meninggal tidak berwasiat, banyak sahabat-sahabat tidak berwasiat. Nanti di akhir itu akan dijelaskan berdasarkan firman Allah, haqqan 'alal muttaqin, hak bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini kata beliau tidak menunjukkan wasiat itu wajib, karena kalau wajib seharusnya kepada seluruh orang yang beriman. Kenapa menggunakan istilah muttaqin? Jadi hujahnya beliau begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih panjang sebenarnya pembahasan ini. Kita akan membahas perbedaan para ulama nanti, apakah ayat ini mansukh ataupun tidak. Ada yang mengatakan ayat ini mansukh dengan ayat waris. Jadi maksudnya tidak ada lagi wasiat, yang adanya adalah warisan nanti terkait dengan pembahasan selanjutnya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, para hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, insya Allah kita akan melanjutkan masih seputar tentang wasiat di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, dan barangkali jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan wasiat, ya silahkan. Kalau ada, ya, nanti kita akan bahas minggu depan. Kalau pertanyaannya panjang. Baik, saya kembalikan lagi kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.